Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program wawancara khusus. Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio beberapa waktu belakang menyita perhatian publik. Pemimpin tertinggi TNI ini dianggap melakukan kemudian kontroversi dari pernyataannya hingga berbagai langkah yang dinilai oleh sebagian orang merupakan manuver politik. Banyak yang mengaitkan aksi dari sang Panglima dengan rencana pensiun yang memang tinggal beberapa bulan lagi. Benarkah Panglima akan terjun ke dunia politik praktis usai pensiun? Dan yang terkini adalah bagaimana cerita Panglima mengenai operasi pembebasan warga yang disandera di Tembagapura, Papua. Saya Fitri Megantara bersama pemimpin redaksi Metro TV Don Bosco Slamun akan membahasnya langsung bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Selamat malam Pak Panglima. Malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya khusus untuk Metro TV, Pak Panglima. Terima kasih. Waktu yang istimewa. Tapi sebelum kita memulai perbincangan kita untuk malam hari ini, kita ikuti tayangan berikut terlebih dahulu. Saya ingin mengajak semuanya, jangan berpikir saya mau jadi presiden, saya jadi presiden, tetapi berpikirlah bagaimana negara ini bisa menjadi bangsa pemenang dan jadi bangsa yang besar. Cari pemimpin yang cocok. Cari pemimpin yang cocok. Bayangkan apabila Pak SBY tidak menjadi presiden 2 periode, belum tentu kita mengalami situasi semacam ini. Betul kan? Bayangkan kalau nanti 2019 bukan Pak Jokowi, terus presidennya mengatakan infrastruktur apa itu hapus, yang lainnya lagi, apa jadinya negara ini? Ya, tadi kita sudah menyimak bagaimana pernyataan Pak Panglima di Rakernas Partai Nasdem pada 16 November 2017 lalu. Ya. Dan itu sangat berapi-api, sangat menarik, dan kelihatannya itu seperti ada perubahan semacam setengah titik balik Pak Panglima. Bahwa pada saat itu Pak Panglima mengatakan, bayangkan kalau 2019 nanti bukan Jokowi. Pesan politiknya itu menjadi menarik karena dianggap sebelumnya ada beberapa manuver politik yang menyampaikan pesan seolah nanti akan rivalitasnya justru dengan Jokowi pada 2019. Pak Panglima, gimana penjelasannya? Dulu Mbak Rara, sedikit saya luruskan ya. Saya tidak mengatakan bahwa bukan Jokowi, tetapi bayangkan kalau nanti 2019 program pembangunan tidak berkelanjutan atau infrastruktur stop semuanya. Karena memang kita lihat ini bangsa ini menurut saya aneh, bin ajaib. Aneh anaknya ajaib kan? Aneh dan ajaib. Bung Don punya anak, Betul. tentu begitu lahir punya cita-cita dan memprogram tersebut. Betul. Sampai sekarang sekolah di Australia. Kan begitu? Betul. Setuju nggak itu? Betul. Nah, sekarang bayangkan bangsa ini yang begitu besar tidak punya GBHN. Hanya berdasarkan pembangunan 5 tahun tergantung visi misi presiden. Betul. Oke. Tapi Pak Panglima, apakah Anda secara eksplisit artinya lewat pernyataan di Rakernas Partai Nasdem itu Anda mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 secara eksplisit? Saya tidak bicara seperti itu karena itu sudah masuk pada ranah politik praktis. Gitu. Pembangunannya saja yang berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, maka tidak akan efektif efisien dan tidak bisa menyentuh pada akar permasalahan dan pembangunan. Ini sangat berbahaya. Coba saya katakan, coba bayangkan 2019 ya kan, Stop pembangunan pembangunan yang sudah ada, disiapkan. itu nggak bagus semuanya, selesai. Apa yang terjadi? Sama juga kita flashback. Kalau pembangunan, kalau Pak SBY tidak 2 periode, mungkin tidak seperti ini. 5 tahun stop, ganti lagi 5 tahun stop lagi. Jadi kalau lihat begini, Rara, ini betul-betul sikap Panglima yang loud and clear, yang sebelumnya dibilang membawa TNI ke politik praktis, tapi dengan statement ini jelas bahwa ini bukan statement politik untuk sebuah kepentingan politik praktis kan. Sekaligus mengingatkan bahwa bangsa ini aneh. Baik, tapi Pak Panglima, kalau misalnya kita lihat beberapa waktu lalu, mungkin publik ini melihat ada sinyalemen antara hubungan Bapak sebagai Panglima dengan Presiden ini
kurang harmonis. Sebetulnya bagaimana sih hubungan antara Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI dengan Presiden Joko Widodo? Sebenarnya untuk melihat harmonis tidak harmonis mudah saja. Orang mengatakan 14, 212, dan lain-lainnya. Pernahkah di ranah publik beliau negur? Tidak. Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Dan logika berpikirnya, Hmm. saya ini kan anak buahnya presiden. Tentunya langkah apa yang akan saya lakukan, saya laporkan sama beliau, dan semua lakukan untuk bagaimana pemerintahan yang dipimpin oleh presiden berjalan. Pak Panglima, artinya pernyataan Anda, berbagai langkah Anda yang disebut sebagai manuver politik, ini semuanya atas sepengetahuan ataupun sudah dilaporkan kepada Presiden? Saya ulangi, itu bukan langkah politik. Politik saya politik negara. Politik Kalau itu politik negara, ya. Politik negara. Ini anggapan publik. Anggapan publik boleh saja. Tapi Mbak Rara, Bung Don, saya ini memimpin ratusan ribu prajurit, berbagai matra, berbagai pangkat. Betul. Kemana-mana selalu saya berkata bahwa politik TNI adalah politik negara. Bahkan dalam pendahuluan pada saat syukuran hari ulang tahun TNI, saya menyampaikan dalam kesempatan ini berbagai ini, saya mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara yang semua diabdikan untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi benar tapi Pak Panglima, itu politik negara. Kalau kita lihat seperti itu, tetapi efeknya, dia manuver-manuver itu berefek pada elektoral seorang Panglima yang bernama Jenderal Gatot Nurmantio. Karena kemudian dari berbagai survei itu ada kata ekonominya market ya. Ada pemilih yang kemudian menempatkan Anda sebagai salah satu calon kuat dan paling cocok untuk menjadi calon wakil presiden, suara paling banyak ya. Kira-kira gitu. Nanti kita akan tayangkan mungkin ininya. Mengenai grafisnya ya. Artinya kalau lihat manuver ini, Pak Panglima, tadi politik negara, lalu kemudian ada dampak sosial politik. Apa kira-kira pandangan Pak Panglima tentang itu? Saya pikir orang persepsi masing-masing wajar-wajar saja. Bahwa yang saya lakukan itu seolah-olah politik praktis. Ya, itu kan? betul. Apakah saya pernah berbicara tentang saya berpihak kepada salah satu partai? Apa saya berpihak kepada salah satu calon presiden? Itu politik praktis, bukan? Betul. Tapi kalau saya berkata, yang saya katakan, yang saya lakukan hanya untuk kebenaran yang seharusnya itu dilakukan. Ya, Pak Panglima. Itu tugas saya. Ya. Karena tugas saya adalah bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu. Baik, Pak Panglima, tadi Anda berbicara mengenai persepsi orang-orang bisa kemudian bermacam-macam. Nah, kita memiliki grafis bagaimana kemudian ada beberapa pernyataan Anda yang memang menyita perhatian publik dan membuat memang persepsi publik mengatakan bahwa apakah seorang Panglima ini sedang bermanuver politik atau tidak. Kita saksikan bersama grafis berikut ini. Ya, tadi kita sudah lihat poin-poin yang membuat publik memiliki persepsinya masing-masing. Kita lihat untuk yang demo 212. Anda pada saat terjadi demo berkelanjutan yang dianggap mengancam keutuhan NKRI, apakah Presiden pernah meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bagaimana cara menangani demo seperti ini? Untuk menangani ini, sejak awal beliau sudah mengingatkan, gitu. Maka kewajiban saya dengan Kepolisian Republik Indonesia bersama-sama untuk bagaimana caranya bahwa demo itu bisa berjalan. Karena di ruang negara yang berdemokrasi ada ruang dan tempat untuk menyampaikan pendapat. Gitu. Pada saat 4
11. Ya. Saya katakan bahwa yang berdemo ini adalah orang baik-baik. Mengapa baik-baik? Karena mereka yang demo ini keluar dari masjid habis sholat Jumat. Betul. Dan mereka akan menyampaikan pendapat. Ya boleh-boleh saja. Maka kewajiban TNI dan Polri mengawal agar apa yang dituju dan disampaikan bisa. Gitu. Ya, pada saat demo itu Anda kemudian ada di tengah masa memakai kopi ya seperti itu, tapi di hari yang sama juga Anda kemudian sholat Jumat bersama Presiden ingin seperti saya itu sampaikan begini, itu seperti ada pesan ganda Iya. ke publik. Oh, waktu saya pakai kopiah putih. Jadi seperti ada pesan ganda ke publik. Satu, pakai itu, lalu orang bilang, oh saya menjadi bagiannya. Tapi di sisi lain, pakai pakaian Panglima, dipikir, oh saya bersama Presiden. Dan itu kan soal politik negara. Kira-kira begitu. Apa penjelasan Pak Panglima? Itu benar sekali. Apa yang Bung Nurul katakan benar sekali. Bahwa pesannya ada saya bagian dari mereka. Betul. Itu saya akui dan itu harus. Dan itu saya bawa memang. Mengapa? Itu bentuk kekhawatiran saya. Karena begitu banyaknya massa. Kemudian presiden kita ini pemberani. Kita semuanya melarang, Bapak jangan ke sana. Bismillah, saya berangkat ke sana. Saya sudah menduga itu karena saya tahu presiden saya seperti itu. Kita takut-takut malah jadi. Saya bawa putih putih. Saya tidak bisa melindungi. Di situ 200 pas pampres tidak bisa menahan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Hanya ingin bersalaman saja, sama-sama semuanya aja. Saya bisa, tidak bisa. Maka pesannya saya ingat pelajaran psikologi massa, pengendalian massa. Maka saya memakai kopiah putih itu menunjukkan saya ada bagian kamu dan saya Panglima TNI dengan pakaian lengkap. Jadi kalau apa perlu apa saya katakan tenang, diam. Saya yakin akan diam. Sangat dipahami kalau itu. Oke, baik. Panglima, kemudian selain tadi ada demo seperti itu, ada mengenai pembelian senjata yang viral kemudian, dan ini juga mengundang kontroversi. Kenapa kemudian ini tidak diselesaikan di internal, harus dibawa ke ruang publik? Bagaimana sebetulnya kejadian pada saat itu? Apakah kemudian sudah dibicarakan dengan Presiden? Pak Panglima, kita akan menjawab mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada itu, Pak. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk pada seluruh intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak. Ini untuk, karena kalau tidak ini, Pak, kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Itu tadi betul suara Pak Panglima? Jelas. Jelas ya. Pak Panglima, tapi jika ini memang menjadi masalah menurut Anda, kenapa tidak diselesaikan secara internal atau datang langsung kepada Presiden? Sebentar. Ya. Saya tidak menanyakan ini di ruang publik. Ya. Jadi Kalau kemudian viral di ruangan publik. viral di ruang publik itu bukan kami, bukan Puspers. Kemudian kewajiban saya sebagai Panglima TNI pada periode-periode tertentu saya melaporkan kepada senior-senior saya karena mereka adalah yang membentuk saya, membentuk prajurit-prajurit saya, kayak ABRI segala macam. Saya laporkan apa perkembangan. Kemudian apa yang menjadi kekhawatiran saya, melaporkan kepada dan saya sampaikan apapun akan dilakukan oleh TNI untuk menyelamatkan bangsa ini. Apapun yang dilakukan. Nah, kalau dia viral, ya gimana ceritanya? Ya, karena kemudian kan begini Pak Panglima. Yang kita tangkap kemudian Presiden mengatakan jangan gaduh. Kira-kira gitu kan. Artinya apapun ceritanya ada semacam kegaduhan sebelum itu sampai kemudian Presiden meminta supaya jangan gaduh. Ketika Presiden mengatakan begitu, apa yang Pak Panglima pikirkan? Ya saya pikirkan orang lain bikin gaduh kan gitu. Orang lain bikin gaduh, ya. Kemudian Menko Polhukam menyampaikan, pernahkah saya menyampaikan statement? Tidak. Saya tidak melakukan statement sama sekali. Ya. Kemudian Presiden perintahkan Menko Polhukam, apa yang katakan Menko Polhukam selesai, selesai sudah. Baik. Nah, karena begini, kembali lagi, tadi menarik sekali penjelasan soal pesan ganda ketika peristiwa 212 ya. Tetapi kan ingin kita sampaikan ada beberapa daftar
manuver yang notabene dianggap kontroversial atau bahkan mungkin itu adalah menggambarkan rivalitas Pak Panglima dengan Presiden Jokowi untuk 2019. Kan itu kan kira-kira persepsi yang umum ya. Lalu kemudian menimbulkan pertanyaan loyalitas Pak Panglima terhadap seorang presiden. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum sudah berkembang di publik. Apa jawaban Pak Panglima tentang itu? Jawaban saya kembali lagi bahwa semua yang saya lakukan, itulah yang katakan politik negara. Saya abdikan untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentang kekhawatiran tentang senjata, tentang lain-lainnya segala macam. Nah, gitu. Nah, mengapa demikian? Karena saya mempunyai tanggung jawab moral. Saya itu 2 kali pada saat saya kasat. Ya, betul. Presiden minta untuk menjadi Panglima TNI, saya bilang jangan. Situasi sekarang tidak mungkin, itu jangan milih saya. Tadi akhirnya saya laksanakan. Jadi yang mengangkat saya ini 2 kali ya. 2 kali. Yang mengangkat saya ini adalah presiden. Jadi Anda katakan loyalitas Anda kepada presiden Tidak seperti apa, mungkin secara etika. Ya. Bagaimana kata junior saya? Iya. Gatot gak bermoral. Yang mengemban dampak negatif siapa? Anak cucu saya. Itu anaknya pengkhianat. Tapi kan sekarang Persepsi masyarakat sah-sah saja. betul. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, bahwa manuver-manuver seperti ini kemudian menimbulkan menciptakan dukungan di publik. Kan survei yang memperlihatkan itu ya. Sehingga kadang-kadang ada pikiran, jangan-jangan Pak Panglima mendesain manuver ini untuk dapatkan itu. Kalau saya itu ada bagusnya juga. Benar. Oke. Saya pensiun, ya kan, siapapun ingin menjadi presiden, saya buat biro untuk seperti itu pasti dipercaya kan gitu kan. Kalau itu saya desain kan. Tapi saya pikir silakan buktikan. Kalau itu desain, dan semuanya tidak ada desain. Tapi kalau kita Mungkin lihat, itu tangan-tangan Tuhan ikut kerja, saya yakin gitu. baik, tapi Pak Panglima, kalau misalnya kita lihat memang dari hasil elektabilitas berbagai lembaga survei, Anda sebagai calon wakil presiden ini masuk dalam 2 besar, malah di berbagai survei ini yang nomor 1 sebagai calon wakil presiden terkuat untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Tanggapannya, Pak Itu Panglima? yang ada yang bilang, saya belum pernah lihat survei itu. belum pernah lihat survei itu. Tetapi kalau itu survei itu benar, ya, dalam konteks saya sebagai Panglima TNI, itu akan lebih bagus. Dalam arti kata, banyak masyarakat yang simpati dengan saya. Apabila ada permasalahan-permasalahan apapun juga, saya bisa menyelesaikannya dengan cara soft, karena mereka dekat dengan saya. Bukan untuk yang wakil presiden, bukan untuk itu. Dan ini wajar. Dan dalam konteks ini saya juga berterima kasih kepada masyarakat, dan presiden dia yang menyampaikan kepada saya bahwa Panglima pertahankan eksibilitas TNI, kepercayaan masyarakat terhadap TNI paling tinggi loh. Itu betul. Survei memperlihatkan kepercayaan publik terhadap TNI itu adalah termasuk kepercayaan yang paling tinggi. Tapi kembali kepada posisi Pak Panglima sendiri, kan pertanyaan saya, ini adalah sebuah modal sosial politik yang sudah dipegang oleh seorang Panglima yang notabene memegang komando untuk untuk TNI di satu sisi, tapi juga punya massa di grassroots di sisi yang lain. Ini kan sesuatu yang untuk saya yang sudah lama menjadi wartawan, ini agak baru, gitu. Agak baru itu, Pak Panglima. Baik, Bung Don, Rara, begini, saya ini sejak lahir didoktrin dengan cara militer, karena kakak ibu saya semuanya darat, udara, laut. Kemudian adik ibu saya juga darat, ibu saya di lingkungan militer juga, di tempat latihan pusat komando di Kopassus di Cilacap. Saya katakan tadi bahwa saya mempunyai panggung ini. Kalau Bung Don bilang aktivitas saya tinggi seperti ini, kenapa? Saya sebagai Panglima TNI. Baik. Kan itu. Saya sebagai Panglima TNI. Nah, kemudian kalau saya nanti taruhlah elektabilitas saya bukan sebagai seorang wapres, taruhlah begitu survei presiden saya paling tinggi, ingat omongan saya, tidak mungkin saya begitu pensiun nanti, ya kan, saya akan
mencalonkan diri sebagai presiden. Etikanya tidak boleh seperti itu. Iya. Mungkin orang akan kecewa, Oke. tapi saya jelaskan kepada publik, itu adalah etika. Oke. Saya seorang militer. Nah, Pak Panglima, tadi Anda sempat mengatakan Tapi saya menunggu. Menunggu. Kan menunggu. Iya. Karena kenapa demikian? Saya berpikir, mari kita sekarang berpikir terbalik. Bukan siapa jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Tetapi bagaimana negara ini bisa maju, menjadi pemenang dalam kompetisi global, menjadi bangsa yang besar. Oke. Melihat kondisi seperti itu, siapa kira-kira yang pantas? Dan pantas. mengenai pantas tidak pantas, tadi Pak Panglima juga mengatakan bahwa belum pernah melihat hasil survei. Nah, kita akan tayangkan bersama nih bagaimana hasil survei dari berbagai lembaga survei mengenai elektabilitas seorang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang. Kita saksikan bersama grafisnya berikut ini. Ya. Ini adalah dari sumber lembaga indikator dan survei dilakukan 11 Oktober 2017. Kita lihat Pak Panglima mendapatkan 25%, dan ini kemudian di atas Sri Mulyani yang mendapatkan 24% dan Tito Karnavian mendapatkan 12%. Kita akan melihat survei dari lembaga survei yang lain. Ada satu lembaga survei. Oke, kita hanya melihat ini saja dan kita lihat memang perolehan ataupun elektabilitas dari seorang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ini. Pak Panglima sekarang sudah tahu begini. Gimana nih Pak? Apakah memang nanti tergoda pada saat usai pensiun memang langsung terjun ke politik praktis dengan melihat bagaimana mungkin elektabilitas Bapak ini sebagai calon wakil presiden ternyata tinggi? Makanya saya akan katakan tadi bahwa kita harusnya melihat bagaimana 2019 nanti kondisi awal seperti apa, kemudian bagaimana bangsa ini bisa menuju menjadi bangsa pemenang, kemudian bangsa yang besar, masyarakat sejahtera, ke depan itu bagaimana, kan gitu. Untuk itu maka diperlukan pemimpin yang seperti apa, wakilnya seperti apa. Gitu. Jangan berpikir sekarang seperti itu kan, boleh-boleh saja gitu kan. Dan 39 tadi hasil survei paling besar tidak jawab loh, 39 suka saya tadi. Tapi untuk jadi calon presiden gimana Pak? Ya? Untuk jadi calon presiden? Saya katakan tadi, lihatlah nanti bagaimana bentuk presiden seperti apa sih, sosok seperti apa ya, wakilnya seperti apa, kan merupakan satu kesatuan itu yang harus dilihat, begitu. Nah ini Pak Panglima, ada kemudian suatu peristiwa yang membuat TNI dan Polri ini menjadi sorotan dalam pandangan yang positif karena kolaborasinya apik, yaitu operasi pembebasan warga di Tembagapura, Papua. Nah ini topik yang akan kita bahas di segmen berikutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kejadian ini banyak sekali opini-opini beredar di masyarakat lewat medsos. Banyak spekulasi-spekulasi yang muncul. Oleh karena itu tadi ya Menko Kominfo sudah hadir di sini. Kita berikan satu tugas untuk memelopori bagaimana kita meluruskan opini-opini negatif, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri. Banyak sekali opini-opini yang sekarang salah, ya, opini-opini yang tidak objektif, opini yang negatif, opini yang bersifat justru membangun kebencian. Ini tentu akan kita lawan dengan operasi opini, dengan memberikan satu penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional. Itu yang penting. Itu tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto ya tentang operasi pembebasan di Papua. Pak Panglima itu banyak orang yang mengapresiasi kerja TNI ketika pembebasan para sandera. Itu ada 3.000-an orang, itu bukan suatu jumlah yang kecil. Ketika kita mendengar berita itu, kita merasa bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya. Apresiasi itu pertama kelihatannya kita betul-betul bangga TNI tetap hadir dan mempertahankan integritas wilayah. Kemudian tidak ada toleransi terhadap separatisme. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Di tengah-tengah kritik soal prestasi ini, apa penjelasan Pak Panglima?
Bung Don, tadi dikatakan tentang hal negatif Betul. yang disampaikan kan. Yang sekarang saya tanya, apakah Bung Don, Rara, setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh TNI untuk membebaskan sandera yang berhasil ini? Itu keharusan. Keharusan kan? Keharusan. Nah, berarti sama dengan saya dong. Papua adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dan bagian dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Kalau meyakini itu tidak usah dengarkan yang negatif. Tetapi kan ada. Iya. Dan TNI ditugasi negara untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika ada kritikan mengenai ini Secara tindakan iya. represif seperti itu Pak Iya, secara khusus kami melindungi dan menyelamatkan warga masyarakat kami, warga negara kami, dan kami melakukannya dengan cara-cara terhormat. Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda setempat melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan negosiasi, bahkan negosiasinya dengan pendeta, dengan kepala suku, dengan pastor, dengan perwakilan uskup, bahkan dengan Komnas HAM. Oke. Gitu. Tetapi karena tuntutan tidak bisa berulang kali dengan sebaran juga pakai helikopter. Dan di samping itu waktu itu sudah berjalan cukup lama sejak tanggal 1. Logistik yang disandera terbatas. Kemudian kesehatan juga kita harus pikirkan. Kemudian tempat itu sulit. Apabila waktu makin panjang memberi kesempatan kelompok kriminal separatis bersenjata, Kelompok kriminal separatis bersenjata. itu sudah pemerintah sudah mengatakan itu, bisa tidak bisa diskusi lagi ya itu. Saya rasa jalan pikiran itu sangat dipahami ya. Andai kata saya sebagai bagian dari orang yang disandera, saya pasti tidak aman dan tidak nyaman, dan saya pasti butuh pertolongan itu, bukan? Ya. Dan TNI dan kepolisian, termasuk jangan-jangan sudah agak terlambat ya, atau sudah agak lama baru bisa dibebaskan, atau gimana? Itu saya katakan tadi, kita perlu proses, menghargai proses, dan negosiasi dan sebagainya, agar tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Tetapi dengan pertimbangan tersebut, saya katakan yang kami lakukan dengan cara yang terhormat, dengan fokus membebaskan semua sandera, dan itu dengan ketelitian, dengan senyap. Dengan kepolisian juga melakukan secara psikologi media massa, menggunakan media massa, akumulasi ini karena operasi terpadu. Dan yang terpenting, Bundol, ini semuanya bisa terjadi karena lindungan dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ini berhasil, tidak ada satu sandera pun yang cedera. Ya, Pak Panglima, mengenai kelompok kriminal separatis bersenjata. Sebelumnya kita mendengar ini adalah kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal separatis bersenjata. Sebetulnya siapa mereka? Apakah ada memang itu bagian dari OPM atau seperti apa, Pak Panglima? Ya, mereka ini adalah kelompok orang-orang yang ingin membuat negara sendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tuntutannya mereka. Contohnya, tutup Freeport. Yang kedua, mereka minta bahwa pemerintah menyetujui untuk Papua mengadakan pilihan sendiri. Kemudian menutup pemerintah antara lain Papua Barat dan Papua, dan diganti oleh perwakilan keperwalian dari PBB, dan minta TNI keluar dan digantikan oleh pasukan keamanan PBB. Ini adalah separatis, tidak boleh dibiarkan tumbuh apapun itu. Ada pertanyaan yang lain, Pak Panglima, ketika kemudian Pak Panglima ke sana, walaupun orang seperti saya bertanya, kok berani banget datang ke situ, apakah sudah aman atau tidak, kita kan juga tidak tahu ya, karena kita lihat gambar di televisi. Cuman yang jelas untuk kita adalah ketika dikasih penghargaan kepada para prajurit yang ada di situ, ada 5 prajurit yang
menolak dengan halus penghargaan yang diberikan oleh Pak Panglima. Tentu ada macam-macam interpretasinya. Kira-kira mana yang sebetulnya, apa yang sebetulnya terjadi, Pak Panglima? Bung Don, saya datang ke sana, saya hanya ingin mengetahui tempat itu bagaimana sih, supaya bisa menyelami saya, bagaimana perjuangan para prajurit saya masuk situ, dan saya membawa istri saya. Tapi sebenarnya saya sudah diskusi sama istri saya, ini tempat sangat berbahaya. Gimana, kamu ikut apa enggak? Kan gitu. Dengan yang lainnya, saya ingin ketemu dengan para prajurit saya sendiri. Mereka tentu bangga kalau istri Panglima di situ. Dan setelah saya sampai di situ, itu di depan markas. Di depan markas, pimpinan mereka. Kalau kita lihat di video viral, tempat penyiksaan yang ditendang itu, yang akhirnya dibunuh juga ditembak itu, di situ tempatnya. Dan kalau kita lihat semuanya ketinggian, memang kalau ada tembakan dari mana-mana kita nggak bisa kemana-mana, tidak bisa menghindar itu. Memang itu tempat killing ground istilahnya. Itu betul. Ya. Kemudian yang dikatakan soal 5 orang tadi. Ya, 5 perwira tadi. 5 perwira. Orang mengatakan, ada yang mengatakan insubordinasi. Insubordinasi itu adalah kejahatan yang paling tinggi di TNI, nggak boleh insubordinasi. Tapi untuk diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan, sebelum keputusan dilakukan, itu ada prosedur. Ya, prosedur yang kita katakan adalah prosedur untuk semuanya diskusi, atau kalau bahasa militernya prosedur hubungan komandan dan staf. Di situ itu semua harus dilalui dulu. Iya, dilalui semua. Dan semua itu demokratis. Demokratis sekali. Demokratis sekali. Bicara apapun boleh sesuai dengan profesi dia. Pasti bertentangan, karena masing-masing profesi masing-masing disatukan sebelum mengambil keputusan. Tapi begitu keputusan sudah tetap, tidak boleh, harus taat kepada perintah. Nah, pada saat itu begitu Panglima melaporkan bahwa Sandra sudah bebas semuanya, sudah kami isolasi, saya tahu tempat itu berbahaya, maka saya merintahkan Panglima dengan Kapolda datang ke sana. Kemudian saya sampaikan sama Kasat, Bapak Kasat, mereka sebatasnya diberi kenaikan pangkat luar biasa. Pangkat luar biasa. Kasat merintahkan Pangdam untuk mengumpulkan siapa-siapa yang pantas mendapatkan itu. Pada saat itu, pada saat itu 5 perwira menyampaikan, bahasanya biarlah yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa prajurit-prajurit saya. Pangdam bertanya, kan nanti akan tanya alasan sama Kasat. Iya kan, Dia bertanya, apa alasan kenapa begini? Dia ingat bahwa moto berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas. Maka dikatakan untuk seorang perwira melaksanakan tugas dengan berhasil dan gemilang itu adalah kewajiban. Tapi prajurit melaksanakan itu harus dihargai. Tetapi kalau membawa operasi gagal, bukan prajurit yang salah, perwira yang salah. Berdasarkan alasan ini disampaikanlah kepada Kasat. Kasat melaporkan kepada saya. Terjadi diskusi. Oke, kalau begitu kita semuanya terharu dan kagum. Doktrin itu masih hidup. Mereka perwira muda. Padahal kalau mau naik pangkat kan ini kesempatan cepat sekali itu. Ya, tapi mereka mengatakan itu. Ini suatu hal yang mengagumkan dan mengharukan bagi saya. Maka kami juga punya cara-cara sendiri untuk sekolah lebih awal dan sebagainya. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari seorang Panglima TNI mengenai pembebasan warga di Tembagapura, Papua. Tapi ada satu pertanyaan juga yang memang ini mengundang rasa penasaran dari publik, adalah bagaimana Anda, Jenderal Gatot Nurmantio, seorang Panglima TNI, akan melakukan soft landing pasca nanti kemudian mengakhiri masa kerjanya di Maret 2018. Kita akan membahas lebih mendalam mengenai hal ini, Pak Panglima, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pak Panglima, setelah Maret 2018 ketika Anda pensiun, apa yang ada dalam bayangan Anda sebagai soft landing? Apakah terjun ke dunia politik praktis dengan melihat elektabilitas yang tinggi atau apa? Tanya yang bagus itu. Ya, ada 3 rencana yang harus saya lakukan dan saya pikirkan pensiun nanti. Yang pertama, saya lebih mencurahkan waktu dan pikiran saya untuk keluarga. Ini wajib hukumnya. Wajib itu. Karena anak saya dari istri saya sudah mengatakan, kalau kamu masuk politik, biarin aja mau masuk politik, kita santai aja, udah biarin aja. Gitu. Gitu. Yang kedua, mengapa saya demikian? Karena dulu saat anak-anak saya tumbuh berkembang, saya sangat jarang ada dan mengasuh mereka. Maka pada saat saya pensiun inilah saya bayar hutang tersebut untuk mengasuh, melihat perkembangan cucu-cucu saya. Cucu saya, yang alhamdulillah saya sudah mencari 2 orang cucu, laki dan perempuan. Tentunya saya ingin yang dulu saya hutang sama anak-anak saya, nah sekarang saya membayarnya dengan cucu dari anak-anaknya, dari anak saya ini. Proses berkembangnya saya ikuti dan sebagainya. Ya, ketiga, selama 36 tahun saya tidak pernah cuti tahunan pun tidak pernah. Selama 36 tahun ya Pak Cuman Panglima. kan begini Pak Panglima, ini cerita, saya juga tidak punya naluri sebagai politisi, tetapi sebagai wartawan saya berpikir modal politik Anda pribadi untuk maju di arena politik itu sudah ada. Tadi saya sudah bilang, sebagai Panglima ini agak langka cerita begini, jadi ada akar rumput yang ingin menjadi di posisi itu. Jadi ada harapan misalnya, oh ini terus harus di-maintain, apakah masuk ke partai politik tertentu atau whatever. Saya katakan tadi, 30 tahun tidak pencuci, jadi saya kan ingin menikmati indahnya alam. Saya belajar di backpacker, keindahan alam Indonesia, gitu. Saya datangin semuanya, gitu. Dan ini kan suatu hal yang manusiawi bagi saya itu. Kalau Anda mengejar semacam ini, saya katakan saja bahwa ya saya tentunya sebagai seorang militer, saya sangat cinta pada negara ini. Betul. Ya kan? Dan dalam saya pensiun, sekecil apapun peran yang diminta oleh negara, saya dengan tulus ikhlas saya siap. Tapi memang sudah ada parpol yang melamar Pak Panglima untuk nanti usai pensiun. Saya tekankan di sini, ya kan, biarlah saya tidak berpolitik. Ya, biarlah saya tidak berpolitik, masuk ke partai, apa segala macam. Tetapi bisa menunggu tawaran-tawaran politik yang terbuka. Itu saya pikirkan nanti saja, karena itu mungkin dalam bentuk pengabdian yang ini, kan gitu kan. Tapi pengabdian kan banyak ruang pengabdian yang ada, gitu. Tapi itulah bentuk kecintaan saya yang sangat luar biasa kepada negara ini. Negara memanggil apapun, sekecil apapun peran saya, pasti saya siap. Iya, Pak Panglima, tapi untuk Maret 2018, setelah itu menurut Anda tongkat estafet komandan ini seperti apa? Polanya, ini kan memang hak prerogatif Presiden, tapi tentunya Anda memiliki nama calon yang akan direkomendasikan. Nah, ini pola pemilihannya apakah memang seperti di zaman Gus Dur atau SBY yang ada berurutan ataupun bergiliran, atau di zaman seperti Presiden Jokowi ini? Presiden akan lebih tahu benar tentang undang-undang dan aturan, karena di saku beliau itu ada undang-undang semuanya. Jadi saya tidak akan mempengaruhi, karena beliaulah yang lebih tahu tantangan ke depan itu seperti apa, sehingga beliau memerlukan panglima yang seperti apa. Dan itu jelas Presiden secara konstitusi penguasa terhadap angkatan darat, laut dan udara. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang melarang memilih siapapun juga. Baik. Ya, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang melarang memilih siapapun juga, dari matra apapun juga. Nah, ini kita sudah sampai ke penghujung segmen ini. Mungkin closing statement dari seorang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air bahwa kita harus bangga bahwa negara kita itu amat besar. Negara kepulauan terbesar di ekuator. Kemudian luas lautnya 5,8 juta kilometer persegi, garis pantainya terpanjang nomor 2 setelah Kanada, dan 17.000 pulau. Selanjutnya, kita mempunyai 714 suku dan 1.100 bahasa yang dirangkum semuanya dalam 34 provinsi
416 kabupaten dan 68 kota. Nggak ada negara seperti ini. Dan kaya akan sumber daya alam apapun ada di sini. Dan dihuni oleh manusia-manusia yang berjiwa kesatria dan patriot. Itu keturunan gen seperti itu. Maka dalam situasi seperti ini, Bung Karno pernah mengingatkan, suatu saat nanti negara-negara akan iri terhadap kekayaan alam Indonesia. Pak Jokowi pada saat di Senayan di Sumpah mengingatkan, kaya akan sumber daya alam dapat menjadi petaka. Ini kan peringatan. Maka saya ajak peringatan ini benar-benar dipahami. Marilah kita menjadi bangsa kesatria patriot yang mewujudkan persatuan dan kedamaian bersama-sama semuanya untuk maju ke depan, menyongsong bangsa menjadi bangsa pemenang. Oke, pesan yang sangat kuat dari seorang Panglima TNI untuk mengajak seluruh bangsa Indonesia bersatu, damai, bersama-sama bergandeng tangan, gotong royong menuju bangsa pemenang. Baik, terima kasih Pak Panglima telah meluangkan waktunya berbincang dalam program wawancara khusus. Ya, saya Fitri Megantara dan juga pemimpin redaksi Metro TV Don Bosco Slamun, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.